Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian bunyinya. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada sesuatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hidup itu adalah perjuangan. Seperti orang Inggris berkata, life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Artinya, hidup itu harus memiliki usaha untuk maju. Apabila seseorang ingin maju, maka dia harus berusaha menempuh, membuat suatu terobosan terhadap permasalahan yang dihadapinya di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan ini, terkadang kita merasa cemburu melihat orang-orang lain yang berada di luar Tuhan. Mereka sepertinya menikmati kehidupan di dunia ini, berbahagia, gemuk, dan tidak ada menerima penyakit. Seperti pemazmur Daud berkata pada Mazmur 7 ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sebab sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Dalam kitab Mazmur Daud ini, Mazmur Daud berceritakan bahwasanya orang-orang fasik sangat menikmati kebahagiaan di dunia ini. Mereka tidak takut kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Bagaimana dengan kita? Kita hidup di dunia harus memberi arti bagi sesama. Kita harus memberi sesuatu yang baik bagi sesama, sehingga orang lain merasakan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Kita harus menjadi sebagai garam dan terang di tengah-tengah kehidupan di keluarga, di masyarakat, maupun di komunitas kita dimanapun kita berada. Hidup kita harus menjadi buah yang manis yang dapat dirasakan oleh orang lain, sehingga buah itu menjadi kenangan kebaikan bagi sesama kita. Hidup harus memberi arti, dan hidup kita jangan hanya mengejar kebahagiaan semata, kebahagiaan semu yang ada di dunia ini. Kebahagiaan semu yang ada di dunia ini hanya sebatas kita hidup. Bagaimana kita setelah mati? Itu menjadi rahasia bagi Allah sendiri.
kita sebagai manusia mempersiapkan diri untuk pengadilan di akhirat kelak. Kita harus mempersiapkan diri, menyatukan diri dengan Tuhan, membaca firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan berbuat baik bagi sesama. Dan pada akhirnya nanti manusia berdosa dan manusia pengikut Tuhan akan mengalami kematian. Di akhir kehidupannya mereka akan menjalani penghakiman. Bagaimana kita mempersiapkan penghakiman tersebut? Apakah kita sudah memenuhi kriteria itu? Karena di dalam dunia ini orang-orang fasik dan orang-orang beriman juga mengalami penderitaan. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwasanya kalau kita mengikuti Dia, kita tidak akan mengalami penderitaan. Kita tidak mengalami kesusahan. Namun di dalamnya Dia akan memberi pertolongan, memberi jalan bagi setiap kesusahan dan penderitaan kita, sehingga kita senantiasa merasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, jangan jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu melakukan sesuatu yang berbuat baik bagi sesama, karena Tuhan senantiasa menolong umat-Nya, menolong hamba-Nya yang senantiasa berharap kepada-Nya. Untuk itu, marilah kita berharap kepada-Nya. Moga-moga Tuhan senantiasa mendengarkan, menolong kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin.